nggak kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta dari ASHOGI sekalian. Hari ini di tanggal 20 September 2023 kembali kita bertemu di ASHOGI seri ke-89. Hari ini kita akan membahas manajemen kehamilan dengan tumor ovarium curiga ganas. Dengan moderator kita hari ini adalah Dr. Irawan Sastradinata, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Dengan narasumber kita, pertama adalah Dr. Munizar, SPOG Subspesialis Onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi FK Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Dan juga Dr. Abi Riyamafi Bazar, SPOG Subspesialis Onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi di RSUD Dr. Haji Abdul Muluk Lampung. Sebelum kita memulai acara kita sore ini, mari kita mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua Umum HOGI yang hari ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum, yaitu Dr. Ali Budi Harsono, Spesialis Obstetri Ginekologi, Subspesialis Onkologi. Kepada Dr. Ali Budi Harsono kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Tanpa terasa, sore hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT untuk bertemu dalam suasana yang sehat walafiat, sehingga acara ASHOGI tetap berlangsung sampai sekarang adalah seri ke-89 ya. Dr. Topan ya, Bu Sekjen yang selalu mengawal kegiatan ini. Ya betul, Dokter Ali. Alhamdulillah, betul sekali. dan respon positif didapatkan dari semua teman-teman sejawat, baik HOGI maupun sejawat-sejawat dokter SPOG di seluruh Indonesia. Saya kira ASHOGI membawa manfaat yang cukup baik, cukup banyak buat teman-teman. Hari ini isu yang diangkat adalah terkait dengan kehamilan dengan suspek tumor ganas ovarium. Tentu adalah topik yang sangat menarik untuk didiskusikan, apalagi didukung oleh narasumber yang handal dari Sumatera semua nih, dari Aceh sampai Lampung. Jadi harusnya orang-orang Aceh sampai Lampung itu mengikuti acara ini ya, Sumatera. Dan juga oleh moderator kita, Dr. Irawan Sastradinata dari Palembang, Wong Kito. Apa kabar Dr. Irawan, Wong Kito Galo ini? Baik, saya kira
Baik. Ya, Dr. Irawan, Dr. Munizar, Dr. Abi juga terima kasih atas partisipasinya sebagai anggota hoki yang ikut memeriahkan dan mengisi acara Ashoki. Mudah-mudahan Ashoki akan terus berlangsung ya, Dr. Tovan, dan tentu akan Ya, Dok. semakin bermaslahat buat semua orang, termasuk membawa manfaat buat kita semua sebagai anggota, juga buat teman-teman anggota POKI dan anggota hoki. Saya kira demikian dan selamat menikmati acara ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan tentu bismillah mudah-mudahan juga kita dinilai ibadah oleh Allah di dalam menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ali untuk sambutannya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja diskusi kita sore ini. Kemudian acara akan saya serahkan kepada moderator kita hari ini, Dokter Irawan Sastradinata. Baik, silakan Dokter, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali dan Dr. Topan. Izin saya menyapa semua peserta Ashogi dari seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih sudah bergabung pada sesi pagi ini, yakni tentang manajemen kehamilan dengan tumor ovarium curiga ganas. Ada dua narasumber yang sudah tidak kita lakukan lagi. Dari ujung atas Pulau Sumatera, dari Aceh, Ya, Assalamualaikum. Dr. Munijar, SPOG, spesialis onkologi. Dan dari ujung paling bawah Pulau Sumatera, di Lampung nih, Dr. Abi, ya, Mafi Bajar, SPOG, spesialis onkologi. Seperti teman-teman mungkin ketahui, katanya hamilan itu dapat mencegah kanker ovarium, tapi ternyata masih ada orang hamil dengan kanker ovarium, dan tentu ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa, apalagi kan namanya hamil. Nah, pasti teman-teman SPOG paling sering menangani, dan kita tahu dengan hamil dengan ovarium, wah pasti ini banyak sekali tentu pertanyaan. Nah, dua pakar nanti, baik Dr. Munijar maupun Dr. Abi, akan mencoba mengupas tuntas semuanya tentang kehamilan dengan tumor ovarium curiga ganas. Pada kesempatan pertama, mungkin saya persilakan Dr. Munijar, SPOG, spesialis onkologi, konsultan, untuk mempresentasikan tentang manajemen kehamilan dengan tumor ovarium curiga ganas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Irawan selaku moderator pada Ashogi seri ke-89. Pertama sekali tentunya sapaan saya kepada guru-guru saya yang berhadir di sini. Dr. Ali Budi, tadi ada Prof. Lela, kemudian Bu Sekjen, Dr. Tovan, dan anggota HOGI lainnya, serta partisipan yang telah bergabung pada acara ini yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Irawan tadi sebagai moderator, untuk menyampaikan presentasi mengenai manajemen kehamilan dengan tumor ovarium curiga ganas. Ya, karena judulnya sama, mungkin saya akan berbagi dengan Dr. Abi nantinya. Saya lebih banyak di sisi pendahuluan. Mungkin Dr. Abi akan melengkapi ke sesi tata laksana itu sendiri. Baik, sebagaimana kita ketahui, kehamilan itu sendiri merupakan suatu perpindahan dari seorang ibu yang tadinya tidak ada masalah, begitu hamil secara fisiologis sudah terjadi perubahan-perubahan pada tubuhnya dan menempatkannya dalam suatu risiko. Apalagi kalau kemudian kanker menjadi salah satu komplikasi yang dialami oleh ibu. Tentunya ini akan menjadi tantangan baik bagi dokter yang menanganinya
Juga bagi pasien, karenanya kemudian akan ada berbagai isu atau masalah ya, baik dari sisi onkologi, kemudian obstetri, kemudian mediko-legal juga faktor sosioekonomi. Kalau kita lihat dari insidensinya, itu kira-kira 1 dalam 1.000 sampai 2.000 kehamilan berkomplikasi dengan kanker. Namun insiden ini terus meningkat oleh karena sekarang kaum wanita tentunya menunda kehamilannya pada dekade ketiga atau dekade keempat, di mana dengan pertambahan usia, paparan atau kemungkinan kejadian kanker juga terus meningkat. Namun kehamilan itu sendiri tidak menjadi predisposisi terjadinya kanker maupun sebaliknya. Apa yang bisa dikerjakan untuk kehamilan dengan kanker? Tentunya ada berbagai pertimbangan di sini. Salah satunya adalah pertimbangan dari aspek ibu maupun aspek janin. Dan mungkin timbul pertanyaan, apakah ibu hamil dengan kanker, apakah kehamilannya perlu diterminasi? Nah, terminasi ini tentunya sifatnya individual. Di sana seorang dokter tentu akan mempertimbangkan pendapat orang tua mengenai apakah akan melanjutkan kehamilan, kemudian bagaimana prognosisnya kalau misalnya terapinya ditunda, dan kapan urgensi atau inisiasi terapi akan dikerjakan. Mungkin kalau dikerjakan pada trimester 1, tentunya pada periode organogenesis, dampak dari terapi, salah satunya kemoterapi, sifatnya mungkin bisa letal bagi bayi yang dikandungnya. Kemudian dari data survei epidemiologi and result, itu dari posisi yang paling banyak, kanker payudara tetap menjadi nomor 1 kejadian kanker, kemudian diikuti oleh serviks, kanker hematologik, dan melanoma. Tentunya dengan adanya kemajuan dalam pengetahuan tentang penyebab dari kanker serviks yang merupakan salah satu kanker yang bisa dicegah, mungkin posisi kanker serviks ini berbeda dari negara maju dengan negara berkembang. Di mana negara maju mungkin insidensi kanker serviks sudah sangat menurun, sementara di negara berkembang masih tinggi. Jadi memang sifatnya country spesifik untuk insidensi kanker ini sendiri. Tumor ovarium atau tumor aneksa itu umumnya jinak dan tidak jarang itu regresi spontan, dan hampir 30% sifatnya adalah kista folikel. Rentang keganasannya berkisar antara 1-6%. Untuk protokol pengobatan kanker pasien hamil dengan kanker itu sama dengan pasien tidak hamil, namun tetap mempertimbangkan kalau bisa persalinannya itu jangan membuat bayi lahir prematur, karena prematuritas tentunya berkaitan dengan banyak hal yang lebih buruk dampaknya daripada katakan pemberian kemoterapi dalam kehamilan itu sendiri. Misalnya penurunan IQ, kemudian cerebral palsy, terus intraventricular hemorrhage, terus juga necrotizing enterocolitis, dan lain-lain yang morbiditasnya lebih tinggi daripada paparan dari kemoterapi dalam kehamilan itu sendiri. Dan apakah penundaan pengobatan akan diambil sebagai satu opsi? Tentunya ini membutuhkan konseling yang cukup adekuat dan follow up yang lebih baik dan lebih ketat. Kalau kita lihat insidensinya seperti saya sebutkan di awal tadi, mengutip dari beberapa buku dan jurnal, ini terlihat insiden dari kanker payudara, kemudian diikuti oleh kanker genital lain-lain, dan kanker serviks. Isu-isu yang saya sebutkan di awal, misalnya kapan operasi akan dikerjakan, kemudian apa dampaknya terhadap
ibu, dari terapi yang diberikan, apakah ada opsi untuk melakukan fertility sparing terapi ataupun surgery, dan efek-efek dan isu-isu yang lain dari obstetrik, apakah itu efek terapi jangka pendek maupun jangka panjang, serta kemungkinan terminasi kehamilan seperti kita sampaikan di awal. Nah, untuk jenis histologi dari tumor ovarium yang dicurigai ganas, dari salah satu jurnal yang saya kutip di sini, insidensi malignansi sama seperti tadi, itu berkisar 1-6%, di sini 2% ya. Mengenai histologinya bisa serus, mucinous, dan bisa juga borderline. Kemudian mungkin yang menjadi masalah kapan diagnosa ini bisa ditegakkan mengingat kehamilan. Sama seperti penyakit-penyakit yang lain, saya rasa dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kalau misalnya usia kehamilannya, perutnya, abdomen yang lebih besar, tentu ini ada timbul pertanyaan kenapa usia kehamilan yang kecil namun distensi abdomen sudah begitu besar. Jadi masalah utamanya adalah penegakan diagnosa dan diagnosa banding. Keluhan pasien dalam kehamilan dengan kanker kadang-kadang dianggap sebagai keluhan fisiologis, misalnya mual muntah yang berlebihan, perut kembung. Tentu gejala-gejala yang sama bisa juga dikeluhkan oleh pasien dengan massa di aneksa. Umumnya pasien terdiagnosa pada trimester 1 karena rutinnya sekarang ANC dikerjakan dan merupakan salah satu anjuran Kementerian Kesehatan untuk melakukan USG pada trimester pertama. Jadi diagnosa dini tentunya berkorelasi dengan stadium yang lebih dini dari kanker dan survival yang lebih baik tentunya. Kemudian keluhan dari pasien yang lain adalah nyeri perut, dan tidak jarang terjadi puntiran ataupun torsi, terutama pada massa ovarium yang sudah relatif besar. Kalau sudah sampai pada usia kehamilan cukup bulan, bisa juga mengganggu persalinan, dan tidak jarang juga ruptur, serta ternyata ada sepertiga dari kasus-kasus ini pasien tidak mengeluhkan adanya suatu gejala. Dan kemungkinan untuk regresi ternyata berbanding lurus dengan ukuran tumor. Makin besar ukuran tumor, maka makin kecil kemungkinan untuk mengecil, dan persistensi akan selalu ada. Dan tumor-tumor yang persisten dan cenderung membesar bisa mengarah kepada kejadian keganasan. Nah, pemeriksaan lain yang bisa dikerjakan sebagaimana mendiagnosa tumor pada umumnya adalah dengan pemeriksaan tumor marker. Sayangnya sejumlah marker tumor, baik itu alfa fetoprotein, beta HCG, maupun CA125, ini sama-sama meningkat pada keadaan sang hamil. Sehingga dibutuhkan modalitas diagnostik yang lain, diantaranya USG dan MRI di sini. USG 2-dimensi saya kira cukup dapat digunakan untuk mendiagnosa tumor ovarium dalam kehamilan. Penggunaan MRI yang bisa juga digunakan untuk staging saat ini sebagai modalitas radiologis, tentunya kita kenal ada dua, yaitu ada yang kontras maupun non-kontras. Dan penggunaan kontras yang ditargetkan untuk mendiferensiasi massa padat dari massa kistik tentunya tidak dianjurkan, oleh karena bisa terjadi akumulasi kontras di dalam cairan ketuban, dan tentu akan mengganggu sirkulasi janin kemudiannya. Beberapa tumor marker yang bisa digunakan terlihat pada tabel. Saya kira nanti akan disampaikan lebih banyak oleh Dr. Abi. Kemudian meskipun belum ada bukti yang banyak tentang penggunaan IOTA dalam kehamilan, namun diferensiasi
beberapa temuan berdasarkan simple rules ini bisa digunakan untuk melakukan triase apakah suatu tumor atau massa aneksa dalam kehamilan bersifat jinak ataupun ganas. Saya kira ini bukan sesuatu yang baru, sudah cukup lama. Kalau ditemukan satu aturan yang M, maka kemungkinan keganasan menjadi lebih tinggi. Apalagi kalau kumpulan dari temuan-temuan ini tentu berkorelasi dengan keganasan yang makin tinggi. Modalitas lain seperti disebutkan di awal adalah MRI. Tentunya ya mohon maaf, pengetahuan kita tentang membaca MRI terbatas. Tentu ini kita konsulkan ke bagian radiologi ya. Kemudian begitu kita sudah mendiagnosa suatu massa aneksa dalam kehamilan, tadi sebutkan bahwa massa ini bisa bersifat simptomatik maupun asimptomatik. Tentu kalau yang simptomatik sudah mengalami torsi atau ruptur, maka diperlukan tindakan pembedahan dan dari pemeriksaan nantinya baru kita bisa mengetahui jinak ataupun ganas. Sementara untuk massa yang belum ada keluhan, ya tentu kita akan menentukan indeks keganasannya, apakah low, apakah high. Karena kalau yang low tentu bisa di surveillance, ditunggu sampai lahir dan kemudian postpartum baru dilakukan pemeriksaan atau evaluasi ulang. Sementara untuk kecurigaan keganasan yang tinggi, tentu akan dilakukan konfirmasi salah satunya dengan MRI dan dilanjutkan dengan pembedahan. Pembedahan ini karena usia kehamilan adalah usia dekade kedua, ketiga, tentu berkorelasi dengan jenis kanker yang umumnya adalah sifatnya germ cell. Kita ketahui bahwa germ cell adalah salah satu dari model cancer yang curable. Di samping gestational trophoblastic tumor, germ cell adalah salah satu yang sangat responsif dengan kemoterapi, sehingga setelah tindakan pengangkatan tumor, misalnya salpingo-oophorectomy unilateral atau aneksektomi, maka kehamilan bisa diteruskan dan dilakukan restaging kalau perlu setelah persalinan. Dari sumber yang lain di sini juga terlihat bahwa begitu di awal kehamilan, misalnya pada trimester 1, kita mendiagnosa ada suatu massa aneksa, maka akan dilakukan ulangan USG pada kehamilan 16-18 minggu, saat mana uterus belum begitu besar dan manipulasi operasi tidak begitu berisiko untuk dikerjakan. Karena kalau misalnya dipilih melakukan laparoskopi pada usia ini, kemungkinan tertusuknya uterus pada saat melakukan pemasangan trokat itu menjadi lebih kecil, serta manipulasi yang lain juga lebih mudah. Dan kalau kemudian terbukti ganas lewat hasil operasi, maka sedapat mungkin diberikan kemoterapi sampai usia kehamilannya 34 minggu, dan setelah itu sebaiknya di-skip, karena akumulasi obat-obat kemoterapi di dalam tubuh janin, meskipun tidak memberi dampak yang bermakna karena maturitas dari liver janin belum begitu baik, sehingga ini dikhawatirkan akan punya dampak tersendiri. Kemudian tata laksana tentu juga melihat trimester, apakah mungkin ditunda pada trimester berikutnya atau tidak. Dan ini berhubungan dengan urgensi melakukan inisiasi treatment, apakah bisa ditunda atau tidak. Mungkin ini akan disampaikan lebih banyak oleh Dr. Abi nanti. Dan
Salah satu pertimbangan adalah luaran yang kita inginkan dari kehamilan tentu adalah luaran yang optimal, sebisa mungkin menghindari prematuritas. Masa yang lebih besar dari 10 cm ini adalah salah satu indikasi memerlukan tindakan operasi. Ataupun masa yang pada trimester 1 sudah terdiagnosa, namun pada trimester 2 terus ada dan bahkan membesar. Di samping cukran ganas dari simple rus yang kita gunakan tadi dalam triase benigna maupun maligna. Untuk waktu operasi yang terbaik disebutkan adalah pada trimester kedua, 16-18 sampai 20 minggu, saat mana kafum, pelvis, dan abdomen masih leluasa untuk dilakukan operasi, karena tentunya kita menghindari manuver yang berlebihan terhadap uterus oleh karena kecurigaan kemungkinan terjadinya abortus ataupun persalinan imatur maupun prematur. Disebutkan bahwa hormon-hormon dalam kehamilan itu menyebabkan perubahan histologis pada tumor. Tumor yang low malignant potensial bisa saja terbaca sebagai tumor invasif, yang ini tentu punya dampak yang luas karena bisa menjadi overdiagnosis dan overtreatment. Oleh karenanya sangat penting dilakukan review ulang setelah review ulang slide-nya, apakah ini benar-benar suatu keganasan atau bukan. Saya kira ini adalah modalitas lain selain laparotomi, yaitu laparoskopi. Di sini ada beberapa pertimbangan dan rekomendasi maupun dari organisasi yang mengeluarkan slide. Kemoterapi disebutkan cukup aman dikerjakan, meskipun disebutkan bahwa perubahan fisiologis dalam kehamilan yang menambah jumlah plasma menyebabkan hipoalbuminemi dilusional, sehingga ikatan obat itu menjadi longgar dan banyak fraksi obat yang tidak terikat oleh protein, sehingga potensi terapeutiknya berkurang. Namun untuk apakah perlu peningkatan dosis dalam kehamilan, itu tentu masih dibutuhkan lebih banyak studi prospektif dan data-data yang solid untuk kita ambil kesimpulan. Namun secara umum dosisnya tetap disesuaikan dengan tinggi dan berat badan sebagaimana biasa. Beberapa jenis obat di transfer lewat plasenta lebih banyak, misalnya karboplatin itu mencapai 60% dari kadar maternal plasma, sementara yang favorable toksisitasnya adalah golongan taksan, paklitaxel, untuk siklofosfamid mencapai 20%. Namun umumnya obat-obat ini masih kategori C, meskipun belum ada studi yang lebih jelas, namun saya kira ini masih digunakan dan relatif cukup aman. Slide. Untuk radioterapi saya kira ini tidak digunakan ya, karena efeknya sangat berat dan bukan merupakan modalitas terapi kanker dalam kehamilan. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan di atas, tentunya nanti akan dilengkapi oleh Dr. Abi untuk tata laksananya. Manajemen kehamilan dengan tumor ovarium curiga ganas memerlukan pendekatan multidisiplin. Kita akan melibatkan perinatologis, anestesiologis, karena pada usia kehamilan misalnya di atas 20 minggu, pasien mungkin tidak disarankan berbaring terlentang. Kalau operasi mungkin harus miring, karena akan berdampak terhadap oksigenasi, hiperkapnia, dan lain-lain. Dan kehamilan dengan kanker merupakan kehamilan risiko tinggi. Jadi tata laksananya bersifat individual karena kita akan mendengarkan pendapat dari pasien, prognosis dari onkologi,
Dan mengenai fertility sparing, meskipun umumnya dianut untuk germ cell tumor, namun untuk epitelial jenis epitelial masih juga dimungkinkan, terutama mungkin pada stadium awal atau stadium 1. Dan sebisa mungkin pasien-pasien hamil dengan kanker dilahirkan pada saat aterm. Karena pemberian kemoterapi selama hamil diikuti dengan persalinan aterm disebutkan lebih baik daripada persalinan near term tanpa kemoterapi. Dan terminasi kehamilan dapat dipertimbangkan pada kasus-kasus yang menghendaki pengobatan segera diberikan. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, Dr. Irawan. Saya kembalikan Ya, kepada Saudara. terima kasih. Dr. Munijar, udah banyak sekali tadi mulai epidemiologi, diagnostik, tata laksana. Mungkin Dr. Abi bisa menambahkan atau melengkapi hal-hal yang mungkin belum disampaikan oleh Dr. Munijar tentang penekanan-penekanan. Silakan Dr. Abi. Terima kasih Dok atas kesempatannya. Izin saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya Dok ya? Sudah Dok, udah kelihatan Dok ya. Kelihatan ya, terima kasih. Kalau slide-nya sama bisa dipercepat Dok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar tadi sudah disebutkan oleh Dr. Munizar, jadi mungkin saya akan lebih ke arah manajemennya nantinya, tapi sedikit saya berikan pendahuluan bahwa masa tumor di rahim, tumor di ovarium terdapat sekitar 1 sampai 600 sampai 1.500 kehamilan, dan mayoritasnya adalah masa jinak dan hanya 1-3% yang mungkin ganas. Namun secara statistik tetap merupakan kanker nomor 5 terbanyak yang terdiagnosis saat kehamilan. Kebanyakan seperti kata Dr. Munizar tadi tidak ditemukan secara tidak sengaja saat dilakukan USG saat ANC. Jadi kebanyakan masih didapatkan dalam stadium yang masih dini. Penanganan kanker selama kehamilan ini harus seimbang antara kebutuhan dan kesehatan baik untuk ibu maupun untuk janin, sehingga untuk penanganan kanker selama kehamilan ini dibutuhkan pendekatan yang multidisipliner. Diagnosis kanker dalam kehamilan seringkali terlambat karena banyak tanda dan gejala kanker yang menyerupai tanda dan gejala pada kehamilan. Jadi sehingga kebanyakan sekitar 64% kasusnya didiagnosis saat pasca salin. Namun biasanya kalau dia masanya masa ganas, bagian besar cenderung datang dengan bergejala, datangnya dengan rasa nyeri, baik perdarahan, baik dia dengan distosia, kista struktur ataupun torsi. Untuk imaging tetap kita menggunakan USG dan MRI sebagai imaging pilihan karena tidak menimbulkan risiko yang begitu berarti untuk ibu maupun janinnya. Untuk USG seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Munizar bahwa kita masih memakai triase menggunakan iota simple rose, biarpun pada wanita hamil kegunaannya masih diperdebatkan apakah berguna atau tidak. Tapi memang untuk saat ini masih terpakai untuk iota simple rose ini. Sementara untuk pemeriksaan yang lebih akurat bisa dilakukan pemeriksaan MRI, dan seperti sudah disebutkan juga bahwa penggunaan kontras masih kontroversial dan sehingga sebaiknya dihindarkan pemakaiannya. Di salah satu literatur saya pernah membaca bahwa untuk sebagai pengganti kontras dapat diberikan pineapple juice, tapi itu cuma satu literatur yang sudah saya baca, belum terbaca lagi literatur lainnya. Ingatkan kembali, ini adalah iota simple rose yang dipakai, ada 5 features jinak dan 5 features ganas. Ini adalah ADMEX MR scoring system yang digunakan untuk triase masa ganas pada penggunaan MRI. Untuk tumor marker sendiri, penggunaannya selama kehamilan kurang dapat diandalkan
dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, karena pada beberapa tumor marker seperti CA125 dan beta HCG secara fisiologis memang meningkat pada saat kehamilan, terutama pada trimester-trimester awal. Ada beberapa lain yang memang dia tidak meningkat pada kehamilan, tapi apabila pada kehamilan tersebut terjadi suatu kelainan patologis bisa meningkat. Contohnya seperti LDH yang bisa meningkat pada komplikasi kehamilan seperti preeklamsia atau HELLP syndrome, atau AFP yang bisa meningkat pada komplikasi kehamilan seperti neural tube defect. Namun konsensusnya adalah apabila peningkatannya terjadi sangat ekstrim, apalagi apabila tidak ditemukan adanya kelainan pada kehamilan, tumor marker dapat digunakan sebagai suatu penanda jadinya suatu keganasan pada neksa. Ini adalah perubahan-perubahan tumor marker yang terjadi pada kehamilan. Ada yang fisiologis maupun ada yang tidak. Ada juga beberapa yang tidak dipengaruhi oleh kehamilan. Contohnya adalah inhibin, HE4, CA19-9, sehingga untuk yang tidak dipengaruhi oleh kehamilan bisa digunakan sebagai tumor marker untuk pemeriksaan penunjang diagnostis. Untuk manajemennya sendiri, kita dalam penanganan tumor ovarium dalam kehamilan harus kita diskusikan pada orang tua janin mengenai kemungkinan-kemungkinan keguguran atau prematuritas, kemudian perburukan ibu karena kondisi tumornya sendiri, kemudian potensi efek buruk pada janin, dan terutama mengenai fertilitasnya di masa mendatang. Prinsipnya adalah sebisa mungkin kehamilan tetap harus dipertahankan tanpa mengurangi penanganan pada tumornya itu sendiri. Di penanganan kanker pada ovarium pada kehamilan ini tergantung pada subtipe tumor, kemudian tergantung pada stadiumnya, tergantung pada ukuran tumor dan usia kehamilannya. Pada kasus-kasus dengan kemungkinan keganasan yang kecil atau low probability of malignancy, bisa dilakukan observasi saja tanpa tindakan operasi. Konsensus umumnya adalah, seperti sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Munizar, bahwa pembedahan diperlukan jika massa berukuran lebih dari 10 cm, kemudian dia masih tetap ada pada trimester kedua, atau pada pemeriksaan USG menggunakan kriteria IOTA, terdapat karakteristik USG yang mencurigakan suatu keganasan. Kemudian yang harus dipikirkan juga adalah timing dilakukannya pembedahan. Jadi harus ditetapkan secara hati-hati, nggak boleh terlalu awal karena akan memperbesar risiko keguguran, dan juga tidak boleh terlambat karena akan menyebabkan, kalau keterlambatan menyebabkan keganasannya sudah semakin berkembang. Mungkin ada kemungkinan premature labor juga, torsi kista, dan lain-lain. Dari beberapa literatur yang saya baca, waktu yang optimal untuk melakukan pembedahan adalah pada awal trimester kedua, antara usia kehamilan 16-20 minggu. Ini adalah algoritma manajemen SOMAS during pregnancy secara umum. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Dr. Munizar. Pilihan pendekatan mau laparoskopi atau laparotomi itu tergantung dari usia kehamilan, pengalaman operator, dan tipe prosedur yang akan dilakukan. Secara umum, laparoskopi memiliki beberapa keuntungan seperti nyeri perioperatif yang lebih ringan, perdarahan sedikit, waktu rawat inap yang lebih pendek, dan lain sebagainya. Namun, pada laparoskopi terdapat risiko cedera uterus akibat tertusuk jarum Veres atau trokar, kemudian perfusi plasenta yang berkurang akibat tekanan intraabdominal yang meningkat, dan juga risiko fetal asidosis akibat terjadinya hiperkapnia. Untuk laparotomi, kita bisa mendapatkan akses ke upper abdomen yang lebih baik, dan juga kita bisa melakukan palpasi KGB sehingga kita dapat menentukan apakah KGB itu membesar atau tidak. Namun memang akan lebih memanipulasi uterus sehingga meningkatkan risiko kelahiran prematur. Prosedur idealnya untuk tumor ovarium curiga ganas adalah dengan melakukan salpingo-ovarectomy unilateral dengan frozen section. Jadi dari hasil frozen section itu nanti
ditentukan langkah pembedahan selanjutnya. Pada hasil yang ganas, apabila gambarannya tampak seperti stadium awal, harus segera dilakukan penanganan dan staging saat itu juga. Namun apabila pada saat kita melakukan staging, peritoneum pelvis dan cavum Douglas tidak dapat diperiksa secara optimal karena terhalang uterus dan kita ragu untuk memanipulasinya, ditakutkan akan menyebabkan kelahiran prematur, maka direkomendasikan untuk melakukan tindakan relaparotomi staging pasca salin. Untuk tumor-tumor yang non-epitelial, karena 90%-nya terdiagnosis pada stadium 1A dan tumor terutama germ cells merupakan tumor yang sangat kemosensitif, kita direkomendasikan untuk dilakukan fertility sparing surgery tanpa bahkan tidak dilakukan kemoterapi adjuvan, kecuali pada jenis-jenis tumor tertentu seperti York tumor atau pada hemangioteratoma yang grade-nya tinggi. Apabila terdapat lesi bilateral, dapat dilakukan SO pada sisi yang lebih besar, dan pada sisi kontralateralnya kita lakukan histerektomi saja. Pada tumor-tumor epitelial, jika tampak seperti stadium awal, jika pasien ingin mempertahankan kehamilannya, dapat dilakukan preservasi uterus dengan peritoneal staging. Pada kasus-kasus stadium yang lebih lanjut harus dipikirkan dilakukan terminasi kehamilan apabila ditemukannya pada awal-awal kehamilan, artinya first half of pregnancy, di bawah usia, kalau di sini di bawah usia 22 minggu. Tapi kalau pasien tetap ingin mempertahankan kehamilan, kita bisa melakukan biopsi saja atau kita bisa melakukan salpingo-ovarectomy saja, kemudian dilakukan dengan kemoterapi platinum base, dan setelah bayi lahir direncanakan untuk dilakukan operasi sipereduksi. Kemoterapi mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Munizar tadi bahwa kebanyakan agen kemoterapi aman diberikan setelah melewati trimester pertama, di mana risiko kelainan kongenital pada trimester pertama memang sekitar 10-20%, namun pada trimester berikutnya turun menjadi 1-3% saja. Tapi pada trimester kedua dan ketiga, prematur dihubungkan dengan terjadinya kejadian salinan prematur, kemudian IUGR, BBLR, dan kelainan darah pada janin. Harus diingat bahwa antara siklus terakhir kemoterapi dan persalinan dibutuhkan jarak waktu sekitar 3 minggu untuk pemulihan sumsum tulang ibu dan janin agar tidak terjadi perdarahan. Jadi untuk kemoterapi tidak direkomendasikan pada usia kehamilan di atas 35 minggu akibat dibutuhkan jarak waktu 3 minggu tadi. Jadi sebagai kesimpulan dapat ditimpulkan bahwa tumor ovarium dapat terjadi pada saat kehamilan, sebagian besar masanya jinak, namun ada kemungkinan merupakan masa yang ganas. Diagnosis tepat sangat penting untuk menentukan penanganan yang tepat pula untuk kebaikan ibu dan janin. Kemudian dibutuhkan pendekatan multidisipliner dalam menentukan strategi penanganan yang paling adekuat, dan pilihan terapi tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan kesejahteraan dan kesehatan baik ibu maupun janin. Saya rasa cukup dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Munizar, Dr. Adi. Sudah lengkap ya, tapi saya yakin masih banyak lah pertanyaan dari teman-teman ini. Kalau dia ketemu kasus hamil tapi dengan tumor ovarium yang suspek maligna ya, udah jelas mungkin hasil daripada USG-nya, ampun labnya suspek ganas, pasti mereka akan menjadi banyak pertanyaan. Nah, di dalam kolom Q&A sudah ada satu pertanyaan kepada para audiens. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Atau kalau memang nggak bisa di Q&A, boleh di kolom chat. Nanti kita juga cek di kolom chat, silakan. Atau untuk bisa raise hand ya. Nanti kalau raise hand, nanti mungkin dari tim host kita akan memberi kesempatan untuk dijadikan panelis supaya bisa bertanya langsung. Nah, pertanyaannya dari Anonymous. Izin bertanya, apakah tumor marker CA125 ini dipengaruhi dengan adanya kehamilan?
Mungkin silakan Dokter Abi, nanti ada Dokter Munijar duluan ingin menjawab, silakan duluan. Ya, terima kasih dok. Tadi seperti dijelaskan bahwa CA125 itu pada kehamilan dihasilkan oleh desidua dan sel-sel granulosa, sehingga pada pada kehamilan, terutama pada trimester pertama, memang dia akan mengalami peningkatan sekitar 50%, dok. Tapi tidak pernah mencapai nilai di atas 100 memang, dok, kalau dari beberapa literatur yang saya baca, dok. Sehingga memang untuk CA125 sendiri tidak kurang dapat diandalkan untuk menjadi tumor marker pada kehamilan. Namun apabila nilainya sangat tinggi di atas cut-off point kita, memang masih dapat kita gunakan untuk suatu penanda tumor. Dokter Munijar ada tambahan? Baik, Dok. Ya, betul disampaikan Dokter Abi tadi. Marker tumor memang kita peruntukkan tidak untuk diagnostik ya, Dok. Lebih kepada monitoring atau evaluasi yang lebih dekat nilainya. Tapi kalau misalnya kita gunakan itu sebagai salah satu screening keganasan, tentunya ada banyak aspek lain yang kita pertimbangkan, karena kasus-kasus non-ginekologi termasuk kehamilan itu sendiri juga menyebabkan peningkatan tumor marker yang kita periksa tadi. Itu mungkin tambahannya, dok. Jadi lebih ke monitoring daripada ke diagnostik, dok. Terima kasih, dok. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi tentang CA125, kalau dia tidak hamil, cut off point-nya 35, walaupun sebenarnya walaupun tinggi belum tentu ganas. Kalau kehamilan cut off point-nya 59. Itu berarti 59, di atas 59 adalah di atas normal ya. Bukan berarti bahwa di atas 59 ganas, karena hal-hal lain pasti akan kita pertimbangkan. Kita tidak pernah mendiagnosis keganasan dengan CA125. Oke, ini pertanyaan kedua. Apabila ditemukan simple cyst, simple ya, 8 cm, trimester ke-1 dan 20 pada 20 minggu masih 8 cm. Jadi 8 cm masih 8 cm dari trimester 1. Apakah diperlukan kistektomi atau ditunggu sampai persalinan sekalian XC? Terima kasih, ini kelihatannya yang jinak. Silakan mungkin dari Dr. Munijar dulu, baru nanti mungkin ada tambahan Dr. Abi, silakan. Baik, dok. Terima kasih, dok. Jadi memang beberapa kista dalam kehamilan, khususnya kista simpel itu sering merupakan kista folikel yang sifatnya fisiologis dan hampir 2/3 mengalami regresi spontan, meskipun ada sejumlah kasus yang persisten atau menetap. Apakah kista tersebut perlu dilakukan kistektomi? Apakah perlu diambil tindakan pada saat seksiosaria? Tentunya sifatnya sekali lagi sangat personal. Untuk indikasi seksiosaria adalah indikasi obstetrik, bukan dari kista itu sendiri. Kalau misalnya ibunya dengan panggul sempit, tentu menghendaki seksiosaria. Namun apabila bisa dilakukan persalinan per vaginam, tentunya keberadaan kista tidak menjadi indikasi seksiosaria baik secara absolut maupun secara relatif. Tindakan mungkin ya observasi ya. Saya kira tadi kalau misalnya kistanya bertambah besar dan dalam perjalanan kehamilannya mencapai aterem sudah ada suatu gangguan, misalnya torsi atau ruptur, mungkin itu perlu tindakan. Tapi kalau tidak ada komplikasi lainnya, mungkin ya cukup masih observasi. Postpartum dinilai ulang apakah memang memerlukan tindakan pembedahan. Begitu, dok, dari saya, dok. Terima kasih, dok. Baik, karena ini sesuatu yang debatable, mungkin saya kasih kesempatan juga Dr. Abi, mungkin ada pendapatnya. Ya, dok. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Dr. Munijar, dok.
tadi seperti saya sebutkan juga bahwa apabila dia low probability of malignancy, memang kita masih pada tempatnya untuk kita melakukan observasi saja tanpa tindakan pembedahan, dok. Jadi artinya kalau memang didapatkan feature-nya adalah simple cyst dari kita pakai kriteria dari IOTA, kemudian tidak didapatkan adanya feature ganas, ya mungkin, dan pertumbuhan tumornya masih tidak cepat, mungkin kita masih bisa melakukan observasi saja selama memang tidak ada gangguan pada ibu hamil tersebut, dok. Ya, dan seperti Dr. Nizar bilang tadi bahwa indikasi seksio sesaria tetap harus selalu indikasi obstetri, dok. Oke, saya rasa confirm ya bahwa betul-betul kalau memang tidak ada hubungan dengan antara seksio sesaria atau tidak seksio sesaria, ya indikasi kehamilan, kiste ya indikasi kiste, tergantung kalau memang kita butuhkan tindakan, kalau tidak, tidak. Nah, untuk penanya ketiga, saya langsung ke satu presenter Nadia ini jawabnya. Mungkin langsung Dr. Abi, apakah harus ada fasilitas frozen section pada saat operasi tumor ovarium curiga ganas pada kehamilan? Silakan Dr. Abi. Ya, terima kasih, dok. Idealnya memang di semua fasilitas yang ada operasi tumor ovarium membutuhkan frozen section, dok, karena memang tindak lanjut selanjutnya akan dipengaruhi oleh dari hasil frozen section itu sendiri. Namun memang seperti kita tahu bahwa tidak di semua tempat ada fasilitas frozen section, sehingga ya itu agak menyulitkan juga sih, dok, buat ininya, buat tindakan selanjutnya, dok. Tapi memang kalau memang ada fasilitas frozen section akan lebih menentukan apa tindakan yang akan kita lakukan berikutnya, dok. Mungkin langsung aja Dr. Abi ditambah, kalau dia tidak ada frozen section. Kalau dia tidak ada frozen section, mungkin bisa kita nilai pasca operasi atau pasca salin, ya, dok, ya. Artinya tindakan, kalau seumpamanya kita tidak mencurigai itu adalah suatu keganasan, mungkin kita bisa melakukan SO saja, dok. Kemudian kita melakukan pemeriksaan histopatologi, dan untuk tindakan selanjutnya apabila dia merupakan suatu keganasan yang baik kita merupakan, artinya kan kalau namanya kita tidak mencurigai dia suatu keganasan, mungkin apabila hasil histopatologinya adalah ganas, mungkin masih stadium awal, bisa kita lakukan pre-staging setelah laparotomi, setelah pasca salin, atau nantinya kita apabila memang membutuhkan kemoterapi, bisa kita lakukan kemoterapi neoadjuvan terlebih dahulu, kemudian dilakukan staging laparotomi setelah pasca salinnya, dok. Agak rumit ya ini, mungkin nanti ada dua hal ini, mungkin pertanyaan ini mungkin teman-teman dari Hogi ya, ada Topan, kayaknya nih dua pertanyaan ini mungkin agak di-highlight aja nanti sebagai closing dari Dr. Topan tentang PC dan kista atau tumor rengina. Ini pertanyaan, apakah izin bertanya, apakah sebelum tindakan laparotomi ada tata laksana khusus agar tidak ada kontraksi? Nah, ini mungkin langsung ke Dr. Munizar aja nih. Baik, terima kasih, dok. Tadi idealnya operasi yang dikerjakan untuk kehamilan dengan komplikasi masa aneksa adalah pada usia kehamilan di atas 16-18 minggu. Sama-sama kita ketahui pada usia tersebut plasenta sudah terbentuk dengan baik, sehingga supporting system secara hormonal sudah cukup adekuat untuk bayinya. Namun proteksi eksternal seperti pemberian tokolitik tetap dikerjakan, tetap diberikan untuk menghindari terjadinya kontraksi. Selain itu,
hands off uterus ataupun manuver yang berlebihan terhadap uterus sebaiknya dihindari sehingga potensi-potensi terjadinya kontraksi juga bisa diminimalisir. Jadi bukan hanya persiapan maupun intraoperasi juga dihindari tindakan-tindakan berlebihan. Dokter Irawan, demikian. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat sore dokter, izin bertanya. Dikatakan tadi bila kista dalam kehamilan itu ditemukan di trimester awal, ukuran sekitar 6 cm, dan setelah 2 bulan naik 8 cm, apakah tetap dilakukan tindakan karena sudah ada pertambahan kista? Mengingat tadi dikatakan bahwa kista 10 cm baru tindakan. Terima kasih. Mungkin langsung ketemu Nijar dulu. Silakan. Baik, terima kasih dok. Saya kira batasan ukuran yang 10 cm mungkin secara statistik dok ya. Tapi kalau misalnya memang sudah ada perubahan, tentu akan ada pertimbangan tambahan. Tapi apakah kista yang bertambah ukurannya tadi merupakan simple cyst atau apa namanya tumor padat yang cenderung ganas dengan screening dari USG tadi? Apabila ditemukan asites, kemudian ada bagian padat, kemudian vaskularisasinya juga meningkat, ada septum, ada papil, saya kira meskipun ukurannya belum mencapai 8 cm, namun itu adalah suatu keganasan yang sedapatnya tentu kita akan apa namanya mengambil tindakan, melakukan staging, kalau perlu diberikan neoadjuvan kemoterapi, dan apabila fertility sparing tetap dihendaki, tentunya kita akan melakukan restaging pasca operasi. Jadi pertimbangan apakah akan melakukan suatu tindakan atau tidak, tentu sangat bergantung pada jenis tumor itu sendiri dan urgensi melakukan tindakan. Saya kira itu, Dokter Irawan. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan sekaligus, Dokter Abi, mungkin bisa dijawab. Ini karena pertanyaan mirip, kapan waktu yang tepat untuk kistektomi atau operektomi? Kondisi seperti apa yang mengharuskan kita melakukan tindakan operasi saat kehamilan itu dan tidak bisa ditunda gitu? Ya, terima kasih dok. Dari beberapa literatur yang saya baca, waktu yang tepat adalah pada awal trimester kedua dok, sekitar usia 16 sampai 20 minggu. Dan untuk apabila kita tidak bisa menunda, apabila kita menemukan gambaran kista dengan karakteristik keganasan pada pemeriksaan-pemeriksaan kita, kemudian melihat kondisi ibunya juga, kemudian juga apabila kista itu juga sudah menimbulkan suatu keluhan pada ibu, ya mungkin sudah waktunya untuk kita melakukan tindakan dok. Langsung dilanjut aja Dokter Abi ya. Nanti sebenarnya ada pertanyaan dari Dokter Tri Yuniarti, ditujukan langsung ke Dokter Abi. Tadi Dokter Abi menjelaskan bahwa apabila masa ovarium dalam kehamilan dicurigai ganas, langkah awal yang diambil adalah biopsi. Mohon penjelasan. Nah, sekaligus nanti dok mungkin pertanyaan dari Dokter Adi Mahabudi Dwarsa terkait besar kiste simpel pada kehamilan yang dipertimbangkan untuk persalinan SC. Tadi sebetulnya sudah ada pertanyaannya, karena pernah ada kasus kista menimbulkan gangguan hemodinamik. Silakan Dokter Abi. Terima kasih dok. Untuk pertanyaan dari Dokter Triyuniarti, biopsi yang dilakukan dapat kita lakukan secara laparotomi maupun laparoskopi dok. Artinya kalau memang masih memungkinkan untuk dilakukan laparoskopi, kita dapat melakukan laparoskopi saja dok, tanpa kita melakukan laparotomi. Apabila memang kita sudah mencurigai bahwa dari pemeriksaan penunjang bahwa tumor itu adalah tumor yang kemungkinan adalah ganas dok. Kemudian untuk yang pertanyaan pada Dokter Adi Mahabudi Dwarsa, sebenarnya untuk persalinan SC itu tidak berhubungan dengan besarnya kista dok. Namun artinya
itu adalah pertimbangan kalau seumpamanya kita akan melakukan tindakan di atas 10 cm dan lain-lain. Namun apabila memang dia kistanya sudah cukup besar dan sudah menimbulkan gangguan pada ibu hamil maupun pada janinnya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk kita lakukan SC sambil mengangkat massa pada adneksa. Dari satu literatur yang saya baca bahwa apabila pada saat seksio sesaria ditemukan adanya massa pada adneksa, harus dilakukan minimal satu salpingo-ovarektomi. Baik, Dr. Abi. Ada pertanyaan, mungkin ini dijawab sedikit aja tadi karena sudah pertanyaan sama dengan yang tadi ya, Dr. Munijar, tentang mencegah terjadi komplikasi abortus atau preterm labor. Jadi mungkin bukan saat operasi, post-op. Tapi dilanjut lagi pertanyaan dari Riza Supriyadi. Izin bertanya, apabila kita menemukan kasus curiga kanker, ada screening trimester pertama sebelum merujuk ke fase tersier. Apa yang bisa dilakukan di RSUD? Terima kasih. Nah, jadi kalau nggak mau dirujuk masih, ya. Jadi seperti itu. Silakan dok, karena waktu kita sudah lewat 2 menit ini. Baik, terima kasih Mungkin dok. singkat dan jelas. Baik, saya kira yang pertama tadi sudah disebutkan pasca operasi kita tetap memberikan tokolitik untuk mencegah persalinan preterm karena prematuritas berhubungan dengan morbiditas yang cukup tinggi, bisa cerebral palsy ya tentunya yang sangat kita hindari. Kemudian untuk pertanyaan Dr. Riza, kalau kita menemukan kasus curiga tumor cancer pada screening trimester pertama sebelum merujuk, apa yang bisa dikerjakan? Saya kira yang paling penting adalah reassuring ya, bahwa umumnya kalaulah itu suatu keganasan pada kurun reproduksi, maka kemungkinan adalah suatu kanker yang asalnya dari germ cell dan itu prognosisnya masih cukup baik karena kemoresponsif. Ya, tentu sebelum merujuk memastikan rujukan itu dilakukan pada usia kehamilan yang memungkinkan, misalnya dilakukan intervensi, baik itu intervensi bedah maupun intervensi kemoterapi. Mungkin itu Dokter Irawan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Muhammad Predi Chandra Sitepu. Nah, ini mungkin agak lebih berbeda dengan pertanyaan yang tadi yang lain. 1, pada kondisi hamil dengan kista ovarium epitelial, apakah tumor marker sensitif untuk prediksi malignansi walaupun tadi sudah disebut? Yang kedua, apakah ada risiko herediter pada ibu hamil dengan neoplasma ovarium? Silakan Dr. Abi. Ya dok, untuk tumor marker mungkin sudah dijelaskan juga tadi dok ya, tapi pada beberapa tumor marker seperti HM4, kemudian AMH, kemudian juga CA19-9, ya tidak dipengaruhi oleh kehamilan sehingga mungkin bisa digunakan untuk prediksi malignansi pada kista-kista ovarium epitelial dok. Untuk CA125 yang biasa kita pakai, ya seperti kita dijelaskan tadi bahwa apabila memang nilainya tinggi sekali, mungkin kita bisa berpikiran bahwa itu adalah dipakai untuk suatu prediksi malignansi. Namun sekali lagi harus ditekankan bahwa kita tidak pernah menindak pasien berdasarkan hanya dengan tumor marker saja. Untuk risiko herediter pada ibu hamil dengan neoplasma ovarium, saya masih belum membaca ada risiko herediter atau tidak, dok. Mungkin menurut saya sama saja dengan wanita-wanita yang tidak hamil. Mungkin dokter Munijar atau dokter Irawan bisa membantunya. Terima kasih. Baik, sebelum kita tentang risiko herediter pada ibu hamil dengan neoplasma ovarium, nanti mungkin dari Dokter Topan ini. Ada 2 pertanyaan terakhir ini. Nah, ini dok dari Imam Helmi Effendi. Nah, jadi pada saat SC ditemukan adanya kista ovarium. Nah, seberapa besar ukuran kiste yang harus dilakukan kistektomi? Sekaligus pertanyaan terakhir nih dari Angga Alpiansah. Nah, apa yang harus dilakukan pada pasien hamil yang telah dilakukan operasi dok? Nah, ini pada saat SC yang satunya telah dilakukan tindakan operasi pengangkatan tumor. Apa yang mesti dilakukan? Silakan Dr. Munijar.
Baik, izin dok, meskipun tadi apa namanya pertanyaan herediter mungkin akan disimpulkan oleh Dokter Tovan, sedikit dok dari saya bahwa sebagian besar hampir 90% kanker ovarium bersifat sporadis, artinya eh, sama dengan apa akuisita, bukan diturunkan gitu. Yang sifatnya germline itu hanya 10%. Tentunya ini akan berhubungan dengan mutasi-mutasi, apakah itu mutasi BRCA atau mutasi-mutasi yang lain. Dan ada juga yang kelompok eh, apa HNPCC, hereditary non-polyposis colorectal cancer, yang mungkin ada hubungan kanker ovarium, payudara, kolon dan sebagainya sebagai awal. Yang kemudian eh, mengenai apa namanya, apa yang dikerjakan setelah tindakan operasi pada kehamilan dengan tumor ovarium curiga ganas. Saya kira ya monitoring yang close, yang ketat sangat penting. Monitoring ini bisa pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan radiologis ya, dan pemeriksaan tumor marker yang bisa dikerjakan sejalan. Saya kira pasien-pasien hamil akan cenderung melakukan pemeriksaan kehamilannya dan merupakan waktu yang ideal untuk menilai apakah ada kelainan ginekologis lainnya, dok, di situ, dok. Jadi itu hal positif dari kehamilan dengan tumor ovarium, karena bisa simultan dikerjakan pemeriksaan lainnya, dok, untuk menilai apakah ada progresivitas dari tumor yang pernah dioperasi sebelumnya. Mungkin itu, dok, dari saya. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa saya tanggapi dulu sebelum nanti kembali ke Dr. Topan. Terkait pertanyaan itu tadi ya, saya rasa ada pertanyaannya, mungkin maksudnya begini tadi ya, saya tanggapi dari Tepu tadi ya. Mungkin apakah ada risiko kelainan kongenital ya? Mungkin ya pendapat saya ya. Walaupun saya tadi sudah dijelaskan herediter menurut saya tidak ada risiko kelainan kongenital pada bayi dengan ibu hamil dengan neoplasma ovarium ya. Jadi orang takut bayinya nanti ada cacat atau apa, enggak ya, enggak ada. Jadi seperti itu ya. Kemudian terkait PC potong buku. Jadi gini, nah, sebelum nanti dari teman-teman dokter Ali atau dokter menerangkan. Jadi sebetulnya hamil dengan ovarium itu berbeda dengan orang hamil eh, eh, dengan tumor ovarium yang bukan hamil gitu ya. Kalau tumor ovarium bukan hamil ya jelas lah yang paling banyak epitelial. Tapi kalau dia kok bisa hamil ya, nah, itu setengahnya itu sebetulnya apa ya, borderline. Nah, setengahnya itu bagi dua tuh, germinal dan epitelial. Nah, jadi kalau kita sudah bilang orang hamil dengan tumor ovarium itu rada-rada jinak lah, banyak, jarang lah ganas gitu ya. Kalau ganas kagak hamil lah dia seperti itu. Sehingga agak sedikit konservatif. Nah, jadi kan teman-teman saya tahu nih, kebanyakan ovarium. Nah, tapi topik kita memang saat ini yang ganas nih. Nah, kalau ganas memang menjadi suatu yang dilematis nih. Ya, kalau dia ketemu trimester awal satu ya pastilah ya, apalagi di advanced state. Nah, jadi yang menentukan keputusan kita tuh di awal nggak, trimester satu nggak, advance nggak gitu. Nah, tapi yang agak rada-rada sulit itu di trimester kedua. Nah, kalau trimester kedua biasanya kan kita matangkan dulu bayinya dan kita kemo dulu gitu. Jadi seperti itu, sehingga kalau kita lihat literatur kan 20 minggu. Kalau di Inggris 20 minggu hidup. Dan di Indonesia nggak hidup dia. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi masih mungkin untuk ini. Yang kemudian mengenai ukuran sih, nah sebetulnya ukuran sih kalau kita lihat ya memang tidak ada ukuran yang pasti. Tapi yang jelas yang paling penting itu jinak atau ganas gitu ya. Itu yang mungkin tambahan dari saya gitu, karena waktu sudah lewat 40 menit. Apakah Dokter Topan atau Dokter Ali di sini masih on air? Mungkin ada closing statement nih dari Dokter Topan atau Dokter Ali. Monggo silakan. Oke, kayaknya Dokter Ali tidak terhubung, jadi saya mungkin sebelum nanti ada tambahan dari lain, saya mungkin langsung saja di sini saya mungkin ingin menyimpulkan ya kepada teman-teman sekalian.
Jadi begitu dia ganas, tadi ada pertanyaan ya, kalau di rumah sakit daerah, udah deh kirim aja kalau menurut saya. Biasanya lebih banyak. Mungkin mohon maaf kalau suara saya tadi ya saya coba ganti device yang satunya lagi. Nah, oke, jadi itu tadi kalau dia udah ganas dikirim aja, dirujuk aja. Tapi kalau kita nggak yakin ganas, silakan aja gitu ya. Ya, oleh teman-teman mau dikerjain apa. Nah, mengenai ukuran, ya walaupun tadi dibilang adalah 10 cm, tapi sebetulnya itu tergantung lah itu. Masih bisa didiskusikan dengan pasien, yang penting inform pasien. Dan fasilitas PC nggak wajib ya, nggak harus ya. Nah, tujuan kita pada awalnya adalah bagaimana kita mengangkat tumornya. Tetapi kalau memang dia misalkan ganas, silakan dikirim aja nanti. Nanti kita akan kemo gitu ya. Toh orang lagi hamil juga kadang-kadang kita jarang juga melakukan komplit atau radikal surgical staging kecuali pada hamil yang awal. Itu mungkin closing statement dari saya karena teman-teman Dr. Topan dengan Dr. Ari belum terhubung. Untuk itu saya kembalikan kepada Mbak Anggi untuk bisa menutup acara ini. Silakan Mbak Anggi. Baik dok, terima kasih Dokter Irawan, Dokter Munizar, dan Dokter Abi. Dan juga terima kasih kepada para partisipan atas partisipasinya dan diskusinya yang sangat hangat. Tercatat tadi ada sekitar 303 partisipan dan ada 17 pertanyaan di kolom Q&A chat kita. Terima kasih sehingga membuat diskusi kita hidup sore ini. Baik, kalau begitu kita tutup saja diskusi kita untuk ASHOGI ke-89 ini dengan judul Manajemen Kehamilan dengan Tumor Ovarium Curiga Ganas. Jangan lupa pada para partisipan untuk mengikuti ASHOGI seri ke-90 minggu depan dengan judul Tumor Ovarium Borderline. Dan kembali kami mengingatkan untuk para partisipan untuk mengikuti acara dari Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, acara INASMID di bulan Desember tanggal 9 sampai 12. Baik, sekian saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya MC hari ini, Reni Anggia Julianti, mohon izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Abi, terima kasih Dr. Irawan.